Facebook Ads. Gimana caranya jualan di Facebook Ads? Sebelumnya apakah teman-teman ini sudah pernah ini ikut Facebook Ads? Oke, baik belum pernah ataupun sudah pernah, ini ya, kita akan belajar step-stepnya. Step yang pertama teman-teman adalah mencari supplier yang murah. Kriteria produknya gimana? Kriteria produknya teman-teman, tolong dicatat. Kriteria produk yang pertama adalah produknya jangan yang merek terkenal. Nah, produknya jangan yang merek terkenal. Itu yang pertama. Karena kalau merek terkenal itu langsung kedetek teman-teman. Bener ya, misalnya nih teman-teman jualan produk namanya Pepsodent, ya udah di warung itu Pepsodent 16.000 kayak gitu kan. Nggak bisa teman-teman jual lebih dari 16.000 gitu loh. Jadi gitu. Itu ya. Jadi yang pertama jangan merek terkenal. Yang kedua, kriteria produknya harus tidak ada standar harganya, teman-teman ya. Jadi dua itu kriterianya. Satu, tidak ada standar harganya. Yang kedua, tidak ada mereknya. Nah, gitu. Jadi yang harganya murah, usahakan di bawah 20.000 atau di bawah 10.000 kayak gitu. Oke, teman-teman, saya akan share dulu ya, share dulu. Supplier kita cuma 3 ya, ketiga. 1 Shopee, 2 Tokopedia, 3 adalah Jackmall. Nah, teman-teman harus membuat 3 akun ini ya, Jackmall. Nah, pokoknya 1, 2, 3 nyari produknya di sini. Ini produk dulu nih teman-teman ya. Produk dulu nih. Nah, terus cara nyarinya bagaimana gitu kan? Cara nyarinya gimana? Nah, itu kan. Cara yang pertama, cara nyarinya adalah lewat Facebook Ads Library. Nah, teman-teman buka Ads Library FB. Nah, kita klik di sini nih. Ya, kita klik di sini. Ini kan ada kategori iklan nih, teman-teman. Teman-teman pilih ini aja. Semua iklan, jangan yang politik. Jangan yang politik ya. Terus misal di sini ketik aja COD gitu teman-teman ya. Ketik kata kunci COD. Nah, kita akan lihat nih produk yang lagi booming. Nah, produk yang lagi booming ya. Contohnya ini nih apa nih? Setelan sweater hoodie mixu krim jempol. Oke, kita cek langsung ya. Berapakah ini? Nah, nih setelan set hoodie mixu. Nah, harganya 159. Nah, kita lihat ini di scale up nggak? Kok kayaknya di scale up, teman-teman. Karena iklannya banyak nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 nih, ada 6 sendiri nih. Oh, ada lagi nih. Ya, ada 6. Setelan sudah di. Nah, terus kita cari nih. Cari di Shopee. Sweater Mixu misalnya. Mixue. Tulisannya gimana nih sweater? Nah, kita cari ya. Ini harganya 159 ya. 159. Nah, kita bisa cari ini sweater anak Mixu. Di Shopee ya, di Shopee. Sweater anak Mixu. Nah, ini. Nah, ini teman-teman, harganya ketemu. Berapa harganya? 28.000, 34.000, ya kan? Ini harganya sekitar 48, 30 ribuan lah yang satu setelan. Teman-teman bisa cari yang lebih murah lagi, ada yang 29. Yuk coba di Tokopedia. Oh, pakai anak ya. Nah, ini sweater anak nih. Nah, ini 24.000, teman-teman. 24.000. Nah, warnanya sudah macam-macam nih ya, 24.000. Nah, itulah yang teman-teman nanti iklankan di Facebook Ad. Nah,
Dia jualnya 159 nih, teman-teman nih. 159. Nah, teman-teman bisa iklankan nanti 150 aja. Gitu. Nah, kayak gitu ya. Landing pack-nya gimana? Tiru plug ini aja, teman-teman. Landing pack-nya teman-teman tinggal tiru plug ini aja. Wong ini tidak ada mereknya, tidak ada ininya, enggak masalah. Kalau ada pertanyaan langsung tanyakan ya, teman-teman ya. Lagi yuk, kita lagi cari lagi. Nah, misalnya ini yang kira-kira tidak ada mereknya. Kita cari lagi yang kecil-kecil aja tapi barangnya ya. COD. Kita cek lagi yuk. Nah, misalnya ini nih. Ini Lazada nggak usah. Yang dari orang biasa. Jangan kosmetik ya. Kosmetik sih boleh-boleh saja. Tapi kalau nggak siap bisa boncos lebih awal. Nah, ini contohnya nih teman-teman. Sabit arit rumput atau padi gitu ya. Tapi kita cek dulu dia banyak nggak. Kok kayaknya banyak gitu ya. Kita coba. Yuk kita klik. Nah ini iklannya sabit arit rumput. Oh ini kayaknya belum ini. Ini baru orang testing ini. Kita back aja. Yang lainnya ya. Pokoknya kata kuncinya COD atau bisa COD gitu. Nah, contoh ini nih. Krim gatal, stop menggaruk nih. Nah, ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, namanya salep Cigao atau salep Zudaifu. Yuk kita cari di Shopee berapa. Ini harganya berapa dia? Dia jualnya 99.000 nih, beli 3. Nah, kita cari nih di Shopee nih. Salep gatal, misalnya gitu ya. Yang gambarnya mirip. Nah, ada nih. Harganya berapa? 6.700. Jualnya berapa? Jualnya 99.000. Nah, jualnya 99.000. Kita bisa juga untuk memastikan tambah lagi aja. Kita ketik sekarang salep gatal. Nah, ternyata banyak nih teman-teman yang iklan nih. Gas ini. Ternyata kan yang iklan banyak nih. Nah, teman-teman juga bisa cek nih. Dia harganya berapa sih gitu kan. Oh, teman-teman tinggal jiplak ini aja gitu. Oh. Nah, harganya adalah 99.000, beli satu gratis dua dapat 3 ya. Paling modalnya 6.700. Ya kan? Yang ini beli dua dapat 2 dapat 4 harganya 125. Nah, teman-teman bisa samakan ininya nanti. Nah, ordernya bisa nih klik to WA gitu. Itu ya cara pertama untuk mencari produk gitu. Kata kunci awal bisa COD, terus teman-teman bisa klik nanti ininya. Atau kalau mau iseng boleh ketik aja A kayak gitu. Ini pasti muncul lebih banyak. Nah, itu ya. Oke, teman-teman, ada pertanyaan nggak sampai sini? Sampai materi mencari produk bagian pertama. Kalau ada pertanyaan langsung tanyakan, teman-teman. Mas Martabak, Mas Heri Wahyudi, Mas Andi, apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya akan beralih ke cara kedua. Cara kedua untuk mencari produk. Itu tadi ya, cara pertamanya. Cara yang kedua untuk mencari produk adalah lewat FBMP, teman-teman. Ini ya, lewat FBMP. Teman-teman juga sama, bisa aja ketik COD gitu ya. COD. Nah, contoh nih. Nah, kita cari, jangan yang ada mereknya ya. Kita cari kira-kira yang barang unik dan tidak ada mereknya. Atau kalau enggak, kita ketik A, gini juga boleh. Alat, misalnya.
Nah, contohnya ini nih teman-teman nih, alat perkakas bor tanpa lengan. Nah, alat perkakas bor tanpa lengan. Nah, bor tangan tanpa kabel, sorry, ke tanpa lengan. Lalu barangnya kita cari nih, kita cari di Tokopedia. Kita cari yang mirip. Nah, tapi kalau mahal nggak usah. Oh, ternyata dia mahal. Ya, kita mundur teman-teman. Kalau kemahalan nggak usah. Kita nyarinya kalau bisa di bawah 30.000 dong kayak gitu. Oke, kita cari lagi ya. Yang ini yang lainnya kita cari lagi. Alat linting otomatis nih ya, alat linting otomatis. Nah, kita cari ya. Berapa nanti harganya kan gitu kan. Kalau murah gas. Kalau nggak murah jangan gas. Pokoknya cari yang di bawah 30.000. Syukur-syukur 6.000 kayak salep tadi. Nah, ini alat linting nih, alat linting otomatis. Nah, ternyata dia mahal. Kalau mahal ya udah kita tinggal, kita cari lagi yang lainnya. Memang riset ini untuk nyari barang ini agak-agak lama gitu. Nah, ini tang serbaguna. Nah, coba ya kita juga. Tang serbaguna 18 in 1. Nah, kita coba nih. Harganya berapa? Mana tadi? Nah, ini ya, murah nggak? Murah nggak nih? Mahal, mahal, masih mahal nih. Buat saya masih mahal. Buat saya 62.000 masih mahal. Masih bisa cari yang lainnya. Atau kita cari di Jack Mall, coba. Jack Mall ini murah-murah. Wah, masih 62.000 ya. Oke lah kalau teman-teman mau main ini ya jual 150 ya oke. Tapi kalau saya masih mahal, saya akan mencari produk lain nih depan. Nah, bisa COD atau alat tadi ya, kata kuncinya. Atau kita cari kata kuncinya coba, kata kuncinya kasih yang lain, murah misalnya gitu. Atau pakai A juga boleh. Atau asli gitu ya, asli. Nah, pokoknya yang kata kunci umum lah. Kita cari dulu itu kata kunci umum asli ya, gitu kan. Oh, dompet ya, dompet asli. Pipa kayu gaharu asli. Oke, kita coba nih. Kita cari di Tokopedia atau di Shopee. Nah, ini teman-teman ya. Tapi ini kayu galih nih. Ya nggak apa-apa kalau mau teman-teman mau jual kayak ini juga nggak apa-apa. Intinya kan apa ya pipa itu ya. Nah, ini kayu gaharu asli nih, pipa rokok nih 3.500. Ketemu kan teman-teman. Nah, teman-teman jual di Facebook Ad 99.000 tapi dapat 3 kayak gitu. Ini ya, ketemu ya 3.500 ya. Pasti ketemu teman-teman kalau kita mau cari itu. Ya. Ada pertanyaan? Cara mencari produk yang kedua adalah dari FBMP. Pertanyaan dong. Nanya tuh. Ya, gimana Om?
berarti yang dicari itu memang yang anon ya, maksudnya yang yang nggak bermerek gitu ya. Yes, tidak Karena bermerek kalau Pak. Karena kalau bermerek itu kita susah. Contohnya Pak, Pepsodent. Kita beli 20.000 jual 99, susah kan Pak? Bener nggak? ya maksudnya nggak yang produk massal gitu. Maksudnya misalnya ini produk nih belum terkenal banget nih. Ya, Nah itu masih masuk nggak itu Mas? ya masih masuk. Produk belum terkenal atau yang unik-unik Pak. Bisa, masih masuk. Intinya jangan yang terkenal. Ini kan kayu garu nggak ada mereknya Pak. Ini aja dia bisa 70.000 di Facebook Ad beli 3 dapat 99 masih oke gitu ya. Iya, iya. Nah, Benar. misalnya pakai kata kunci elektrik ya. Elektrik ini sering nih. Nah, murah-murah juga. Nah, cuma jangan gitar ya. Gitar ini jangan terlalu mahal. Nah, intinya pokoknya batasi Pak di bawah 30.000 Pak. Syukur dapat yang 3.500 tadi. Elektrik ya. Tapi kok gitar ini rata-rata ya. Kita kasih penyaranan nih. Elektrik gitar, elektrik water pump radiator. Nah, contoh nih water pump radiator nih. Kayak gini barang ya. Kita bisa cari referensi nih. Nah, ini nih, Samono water pump ya. Water pump kayak gini, dispenser water pump ya. Ini kan orangnya jual 75 nih. Kita masih bisa masuk nggak di Tokopedia, kita cari di Shopee ya. Dispenser. Nah, harusnya murah. Nah, ini ya 54 masih kemahalan, kita cari. Nah, ini Pak 19.000 ya, bisa masuk 14.000 atau yang 20.800 tapi sistemnya kayak gini. Nah, ini masih bisa masuk Pak. Kayak gitu. Jadi yang pertama dari FB Library, yang kedua adalah dari ini apa namanya? Langsung dari aplikasinya FBMP gitu. Ya. Ada pertanyaan lagi Pak? Diskusi dong, nggak apa-apa. Atau bapak-bapak mau langsung nyari produknya, kayak gitu ya. Yang kira-kira unik Pak. Jadi kita sendiri bisa ngukur, oh ini unik nih. Oh harganya tuh cuma murah ya, 3.500 kayak gitu kan. Bela-belaan nih, bela-belaan. Saya sendiri jualnya apa Pak? Saya jual penambal gigi Pak. Nanti Bapak bisa cek deh di Shopee harganya itu berapa gitu kan. Saya jual penambal gigi harganya itu 99.000 Pak gitu. Nah, itu di Shopee murah banget harganya. Coba cek ya. Nggak mau ini. Oh iya, ini. Oh, kok Kurang L Mas. Gmail. Hah? Gimana? Gmail kan kurang L ya. Memang saya salah Pak. Oh Waktu memang Gmail. Oh Gmail. Gimai, saya sudah request itu kan eh belum di ACC sama sananya. At Gimai ya, atau ini pakai J ya? Kayaknya pakai J. Ini Milenial Maju. Saya coba lagi ya. Itu karena waktu bikin memang saya salah itu. Oh nggak mau lagi ya, sebentar. Saya coba sekali lagi. Wah salah. Berduga maju apa mau ya? Milenial maju atau milenial mau ya? Pas Zuti berdu. Oke, sebentar. Saya cek aja Pak. Sebentar ya, saya cek. Gimai ya, Gimai memang Gimai Pak.
Oh, maju. @gimai. Nah, nilai nominal maju @gimai. Eki satu kali ya ini ya. Satu atau susah kalau pakai ini. Oke, I F R U I J. Oh, nggak mau lagi. Ini apa ya? P5 Y X 4 Y. Ah, ya, buka aja. Om Badros punya LP-nya nggak ya? Supaya bisa di ini. Om, kalau Bordeaux sama order online tuh bisa COD semua ya? Bisa Pak, cuma nanti saya ajari Pak, COD-nya itu kalau saya tidak lewat Berdu juga tidak lewat ini ya. COD-nya pakai platform yang lain Pak. Jadi cuma jadi LP-nya aja Berdu sama order online itu. Tapi COD-nya nanti tak kasih yang nyaman Pak. Oh iya, iya. Ini kok nggak nganu ya, nge-save ya passwordku ya. Pengalaman itu ini nggak ya, apa namanya? Bagus nggak ya? Maksudnya dia kan di ini kan di pick up ya? Iya, iya. Bisa di pick up, bisa diantar Pak. Oh, bisa diantar juga Oh, ya. kalau orderan Nunggu, masih dikit mending diantar Pak. Karena kadang betul. ini juga Lama ya nunggu pick up ya. ya lama nunggunya. 7. Nah, tik. Aduh, udah. Ini berjunya nanti aja. Sambil ini ya. Oke. Gimana ini soalnya? Milenial maju. Eranya saya ini kok nggak nge-save itu loh. Harusnya kan ini nge-save di ini ya, di mana? Di Google ya. Ini kadang-kala passwordnya Google ini nggak mau ini. Oke. Lanjut soal ini di Om Badrus ada nih. Ini Pak ya. Saya jualnya 99.000 Pak. Penambal gigi ini ya, barang kayak gini ya. Kayak gitu. 99.000. 5.900 sama ini. Oke Pak, cara kedua untuk mencari produk apakah ada pertanyaan? Enggak sih, saya ngefans banget sama milenial maju ini. Idenya banyak banget ya. Jual Idenya gini apa? 199.000. Apa? Ya jual ginian 199.000 gitu. Iya. Idenya oh, luar biasa. Nah, nanti kita pelajari juga struktur landing page ya. Nah, gitu. Nah, cara yang kedua, Pak. Cara kedua untuk mencari produk adalah langsung di marketplace-nya. Nah, saya kasih tahu ke Bapak-bapak ya, paling murah itu Jackmall, Pak. Bapak bisa pakai Jackmall. Nah, Jackmall ini. Ini paling murah daripada Tokped dan ini ya. Cari aja sebarang-barangnya, Pak. Biasanya memang di sana sudah tanpa merek. Saya biasanya pakai kata kunci alat. Nah, misalnya ini ya, alat. Nah, ini Pak, 25.000 ya, helm safety. Nah, ini alat pijat elektrik ini juga bisa dijual 99.000 ya kan. Alat pijat yang kayak gini juga bisa. Yaitu rak kunci ini bisa kalau terlalu ini kita jualnya satu bonus dua gitu Pak. Satu bonus dua kayak gitu. Ini kalau mau, tapi saya biasanya ke Bennett yang ini. Terus Fairgun ini juga laku. Nah, di Jack Mall ini banyak yang murah. Nah, kalau di Shopee gimana? Kalau di Shopee, Bapak tinggal eh, ini ya nyari di Shopee katakanlah yang laris-laris atau cari satu supplier pokoknya yang barang unik di bawah 30.000. Kuncinya di bawah 30.000 ulasannya banyak gitu. Di bawah 30.000 ulasannya banyak. Sebenarnya cuma itu, Pak. Karena nanti kekuatannya sebenarnya di landing page-nya. Nah, gitu. Dan itu harus dicoba-coba. Nah, itu cobanya pertama kali bisa juga di FBMP ya. Gitu.
Ini ya, di sini juga bisa pakai kata kunci seperti tadi, alat misalnya, atau kata kunci lain-lainnya juga boleh. Oke, sampai riset produk dulu. Ada yang bisa kita diskusikan? Silakan Bapak-bapak, riset produk dulu, baru saya lanjut ke materi berikutnya. Kuncinya di tidak ada merek dan tidak ada standar harga. Kayak gitu. Kuncinya cuma itu. Berdunya tadi belum bisa ya. Bisa Om, coba lagi Om. Oh ya, berdunya ya. Masih salah terus di sini. Ini saya coba-coba juga belum bisa ini. Cek WA Om. Oh ya. Iya nih. Oke, Bapak-bapak, untuk malam ini pokoknya tugas temukan produk yang harganya di bawah 30.000. Itu. Lalu sekarang kita lanjut ke platform. Yang di bawah 30.000 Ya, dulu super ya, bisa kita 6.000, itu Pak. dulu. Super Ya. 6.000. Kita jualnya nanti pembahasannya atau Ah, jualnya minimal 99, Pak. oke, jadi 30 di bawah 30.000 Hmm, jualnya minimal 99 ya. Oke. betul. Oke. Saya kasih satu supplier lagi, mau? Supplier lumayan ini. Iya, boleh deh sebanyak-banyaknya karena tadi saya lihat Jack Mall tadi ada juga yang mahal ya. Ya, ada. Mm-mm. Tapi kalau dulu secara default, kalau tidak ada supply diskon dari Shopee maupun Tokped, itu Jack Mall paling murah, Pak. Murah, oke oke. Iya, makasih. Saya dapat referensi lagi nih Jack Mall. Oke. Ah, nanti baru saya ini ya, Pak ya. Saya ini ya, saya kasih cara ordernya. Cara ordernya kan sendiri-sendiri nanti soalnya.
Cara ordernya kan seperti kita beli di Tokped sama Oh Shopee tidak, kan? tidak Pak, Oh karena beda. pakai resi kita sendiri. Nah ini yang beda Pak. Oke 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 oke. Saya nyimak dulu deh. Oke, Oke. siap. Jadi pastikan dulu sebelum membuat landing page, Bapak harus tahu cara ordernya dulu ya. Alhamdulillah berdunya sudah masuk. Oke, saya lanjut ya materi ya. Nah, supplier berikutnya tempat saya adalah ini Pak. Bapak bisa catat, ini produk-produk yang lagi viral juga. Langsung daftar dan login aja Pak. Bahtera Network. Ya. 3 ya, Bahtera, terus habis itu Tokopedia, Shopee, yang satunya adalah Jackmall gitu. Nah, sekarang ke cara order, cara kiriman dulu Pak. Kalau kita memakai dashboard kirimin aja Pak, kirimin aja. Nah, jadi kita memakai ini, meskipun masuknya ke order online atau ke Berdu, kita pakai aplikasi ini. Kenapa? Satu, dia enak Pak, banyak diskonnya. Yang kedua, sudah ada aplikasinya di App Store Pak. Dan dia juga bisa same day Pak, COD-nya bisa same day gitu. Kirimin aja ya. Saya tidak di endorse nih sama kirimin aja, tapi saya Ya. memakai sendiri dan enak. Dan nanti juga ada laporan Excel-nya, Pak. Terus kalau ada yang COD-nya kok retur, dia ngasih tahu supaya kita bisa mengambil tindakan. Misalnya kita telepon dulu customernya, baru kita hubungi. Nah, jadi kita bikin resi sendiri pakai kirimin aja, kayak gitu. Ya, saya pernah pakai ini, Mas. Oke, pernah pakai ya? Cuman cuman agak mahal dia Mas ya memang ya. Nah, Ke sekarang Jogja kan lagi ini. murah, Pak, karena ada diskon. Oh gitu. Karena Ya, saya dulu kemana ya? Ke Jawa Barat saya ngirim tuh agak mahal tuh jadi COD. ya, agak mahal kalau yang agak pelosok. Tapi ada rumusnya, Pak, supaya tidak mahal. Kalau barang di bawah 500.000, 500 gram, ditulisnya maksimal 500 gram, Pak. Jangan tulis 1 kilo. Karena kalau ID Express itu hitungannya separuh, Pak. Oh gitu ya. Oke, tak catat dulu tadi. Ya, catat. Jadi saya sering, Pak, kalau JNT itu 18.000, ID Express cuma 9.000. Selama kita nulis barangnya 300 gram, misalnya gitu, Pak. Oke. Lalu sekarang adalah cara ordernya. Kalau orderan sudah banyak, tentunya kita bisa nyetok ya Pak ya. Kalau orderan sudah banyak ya. Permasalahannya kalau orderan belum banyak kan kita dropship kan Pak. Nah, yang pertama kalau Bahtera ini Pak, Bahtera ya kan, di Bahtera tadi, ini langsung Pak. Jadi Bapak punya resi ID Express atau JNT dari kirimin aja, diinput di Bahtera ini bisa langsung via platformnya ini. Itu untuk Bahtera. Gitu. Tapi kalau untuk Jackmall ini nggak bisa, Pak. Caranya gimana? Caranya kita harus buka aplikasi Jackspace, Pak. Untuk dropshipnya pakai Jackspace. Nah, kita bisa masuk, ya kan? Nah, masuk. Lalu apa? Lalu modelnya adalah kita copy link produknya Jackspace. Misalnya saya mau dropship ini nih, Pak. Mas nanti recordingnya boleh didapat kita ya? Boleh, boleh. Oke, Wajib siap. ditonton Nah, berulang-ulang. iya ya, ya pada Nah, nyatet ini ini. di copy ya. Terus kita paste nih, Pak, di sini, Pak. Nah, ini just tipnya Jackspace, Jackmall, Pak. Pakai ini, tapi ya ada fee sih, Pak. Kayak gitu. Ada fee buat dia ada, tapi nggak banyak. Tapi kan kita bisa dropship. Nanti kalau kalau misalnya sudah oke, sudah banyak orderannya, baru kita stok gitu. Nah, ini ya Jackspace. Nah, kadang-kala nggak mau kayak gini ya. Nah, oke, kita coba nih. Kenapa dia nggak mau ya? Jackspace ataukah kosong? Nah, kalau kosong nggak mau nih.
Oh, stok tersedia harusnya mau Pak ini Pak. Nah, Jackspace ya, kita copy, kita taruh di Jackspace. Kalau tidak mau, kita coba loginnya pakai email. Karena ini tadi loginnya pakai username ya. Kadang tidak mau, dia harus loginnya pakai email. Nah, karena masih ada bug di sini, di Jackspace ini masih ada bug. Nah, cuma kalau mau langsung nyetok juga nggak apa-apa. Kalau ini yang masih dropship kayak gitu ya. Kalau dropship pakainya ini. Kalau di Bahtera tadi juga oke ya, masih oke. Nah, kita coba ternyata dia juga tidak mau ya. Atau mungkin lagi down aja servernya, ya suka gini nih. Nah, intinya pakai Jackspace, Pak. Nanti tutorialnya Jackspace ini juga bikin tutorial di web. Di ini juga ada. Jadi jangan khawatir. Terus berikutnya kalau untuk Tokped dan Shopee gimana? Untuk Tokped dan Shopee saya biasanya inbox saya minta nomor WA, Pak. Dan saya pemain Facebook Ad. Saya mau order resi COD dari saya sendiri. Bolehkah order lewat WA kayak gitu. Nah, kalau customer yang supplier yang open biasanya itu dia mau. Nah, supplier saya biasanya ini, Pak. Yang pertama supplier saya di Tokopedia itu ini Laris 88 ya. Selalu ya, Laris 88 tidak pernah ketinggalan. Mungkin Bapak juga sering belanja di Laris 88. Ini saya mintain WA, mau. Bahkan ada beberapa supplier yang sudah naruh di bio-nya itu WA kayak gitu. Nah, ini Pak, Laris 88 supplier saya. Ini enak banget ini. Intinya kita cuma forward resi tok, langsung dia totalin kayak gitu ya. Kadang-kala resinya pun nggak usah PDF, screenshot doang dia mau kayak gitu. Ini terus habis itu ada lagi supplier saya itu ini apa namanya Howard. Howard itu apa ya? Howard Lee. Howard siapa dia? Howard Smith. Bukan Howard Smith. Wait, saya bukakan dulu. Ya meskipun tidak semurah Jackmall, tapi dia enak Pak. Tinggal forward resi dari kiriman aja dia bisa. Hari Howard dan pas barang-barangnya itu di bawah 30.000. Nah, ini yang saya contohkan ya. Barang-barangnya Hari Howard ini yang saya mainkan itu sekarang ini adalah ini yang di bawah ini Pak. Ini main ini gergaji lipat ini. Terus habis itu mana lagi ya? Ada lem kemarin ini lem pengganti paku cuma 10.000 ya kan. Terus eh mana lagi ya? Ininya banyak barang yang murah yang dia bisa nih. Nah, ini juga main nih 6.000 tapi dulu sekarang udah nggak main. Ini main 27.000 kayak gitu ya. Nah, banyak dia barang-barang yang murah dan dia open dikasih nomor WA-nya langsung langsung dikasih lah. Inbox langsung dikasih nomor WA kayak gitu. Nah, terus ada lagi satu supplier tambahan itu adalah ini eh, dropshipper.co.id itu juga enak. Itu langsung masukin resinya di platform aja. Nah, Bapak bisa mencoba juga di sini ya. Itu cara ordernya seperti itu. Kalau yang web-web sendiri itu tinggal ini aja, tinggal masukkan di situ. Khusus untuk Jackmall lewat Jackspace. Kalau Tokopedia sama Shopee mintain nomor WA. Tapi kalau misalnya orderan sudah laris ya lebih baik tetap nyetok Pak kayak gitu. Karena nanti customer akan lama ya, nyetok aja gitu. Berdu saya bukakan, berdu tempat saya tadi. Ini ya, berdu loh ini kok belum ada ya ini. Yana Waju. Oh ini salah akun ini.
Masih belum ketemu berarti ya. Oke, itu untuk cara order. Cara ordernya seperti itu. Ada pertanyaan di sini? Berarti kalau Mas nyetok atau itu dropship, nyetok ya? Saya Karena dropship nggak dulu, tahu. Pak. Kalau tiap hari Oh, ada orderan masuk, minimal 10 baru nyetok, Pak. oh iya oke. Oke. Ya, karena eman-eman, Pak, kalau kalau langsung nyetok itu. Kalau langsung nyetok sayang banget, Pak. Begitu. Jadi kadangkala kita malah ini ya, produk itu sebenarnya banyak, cuma kadang kita nggak yakin aja kan. Nah, mulai kita yakin, termasuk fashion nggak apa-apa, selama fashion itu tidak bermerek yang terlalu ini, tidak mereknya yang bukan merek yang terkenal gitu, Pak. Kalau merek terkenal itu tidak bisa di-up terlalu banyak. Dan nanti kalau Bapak sering buka ads library, nanti lama-lama kedapatan iklan sendiri dari kompetitor ya. Oke, Om Badros bisa sedikit peragakan cara membuat resi, dikirimin aja. Halo Om, Oke, sambil saya nyari berdunya ini. oke teman-teman, eh untuk nanti ketika sudah ada orderan, mulai dari promnya kan nama, terus nomor WA, alamat lengkap, mulai dari desanya, RT RW-nya kalau ada itu lebih bagus ya, dan lain sebagainya. Nanti teman-teman tinggal masuk aja, dikirimin aja. Terus setelah itu ke bagian kirim paket, ke reguler, terus kirim paket ini, ya. Setelah itu teman-teman tinggal pilih bagian opsi penjemputannya mau di pick up apa drop off gitu. Kalau pick up ya nanti diambil ke alamat store-nya teman-teman, ya entah itu di rumah atau di kantornya. Kalau drop off itu nanti diantarkan langsung ke pengirimannya gitu ya. Jadi kalau di kami lebih sering pakai drop off biar lebih cepat gitu ya. Terus di bagian ini nanti teman-teman bisa masukkan dulu alamatnya ya. Oke, alamat pick up-nya atau alamat pengirimnya dari mana. Tinggal masukkan aja namanya, misal, kemudian batasannya,
Terus detail barangnya, ini nama barangnya teman-teman bisa tulis. Barangnya, nah nilai barang ini teman-teman bisa isi modal barangnya. Jadi misal tadi tulaannya 6.500, ya tinggal tulis aja 6.500 gitu. Kalau jumlah itemnya yang dipesan atau diorder oleh konsumen 2, ya tinggal dijumlahkan aja 2. Jadi 6.500 kali 2 gitu ya. Ya, ini jumlahnya berapa, terus beratnya berapa. Catatannya, kalau ini tinggal kalau saya tinggal ditambahin aja catatan biasa aja. Oke, terus dipilih bagian metode pembayarannya apakah COD atau non COD. Tapi kebanyakan sih biasanya COD ya. COD, terus pilih eh, pengirimannya yang paling murah. Ini kan ada banyak pilihan. Cepat, ID Express, DNE, dan lain sebagainya. Nah ini kan paling murah nih ID ini. Ada pilih aja ID. Nah, cek teman-teman ya, ID Express selalu murah teman-teman. Selama ngisinya ini ya, beda dengan JNT akan mahal banget ya. Nah, karena apa? Karena ID Express itu bisa setengah kilo gitu. Jadi utamakan ID Express. Kalau bisa bahkan ekspedisi itu tidak usah disebutkan ke customernya. Ini di bagian custom COD, ini diisi harga jualnya teman-teman. Kalau tadi ini harga modalnya, ini diisi harga jualnya. Supaya nanti ketika di Excel laporan, misalnya teman-teman hitungan laporannya per bulan sekali gitu lebih enak nanti data. Untuk ngitungnya apakah profit apa enggak. Gitu. Ini COD udah, kalau udah tinggal proses aja. Dengan tadi ya, kemudian terus proses paket. Ini tinggal tunggu bentar, nanti udah tinggal muncul resi otomatisnya. Maka tadi tinggal ya, ini bagian resi. Bentar ya, belum keluar. Nanti udah muncul resi otomatisnya ini yang akan teman-teman kirim ke supplier kalau masih dropship tadi ya. Kalau yang Tinggal bilang stok aja ke tinggal suppliernya tempel di paket. masih AWB ini. Biasanya nunggu. Itu aja teman-teman untuk ngisi orderannya dikirimin aja. Oke, saya lanjut ya karena berdu masih sudah bisa. Oke, teman-teman ya. Ya, teman-teman, ini ya berdunya teman-teman. Pokoknya modelnya gini teman-teman. Nanti kan di cara testing itu akan diajari sama sama Om Badrus ya besok ya. Cuma saya mau membuka dulu nih. Kalau testing langsung banyak, begitu menemukan, apalagi menemukan di Ads Library kayak gini ya kan, Ads Library ini. Ini tuh kan sebenarnya sudah ada contohnya teman-teman, landing page-nya sudah ada contohnya ya kan. Eh, sudah ada ya. Kecuali kalau kita menemukannya di Shopee langsung atau ini kan kadang-kala nggak ada contohnya ya. Nah, kalau yang ada contohnya kayak gini, teman-teman langsung aja bikin landing page-nya. Landing page-nya plug aja, plug nih, diedit dikit dengan harga yang
kisarannya kita sesuaikan. Kalau bisa tuh ya untungnya tuh 6 kali lipat teman-teman. Misalnya nih Lakban ya. Nah, Lakban ini kan ini kita kasih harganya satu gratis satu 99.000. Berarti kan dua ya. Dua kita kasih 99.000. Kita cari di sini nih Lakban. Nah, ada kan? Nah, ini 8 ribuan. Gitu kan. Kali dua kan 16.000 teman-teman. Jualnya 99. Nah, kan 5 sampai 6 kali lipat dan langsung kita bikin aja. Ini halaman-halamannya itu langsung kita bikin. Langsung bikin banyak teman-teman ya. Terus baru kita iklankan kayak gitu lewat Berdu. Nah, caranya Berdu gimana? Caranya Berdu itu cukup mudah, teman-teman. Teman-teman cukup buka Berdu gini aja. Berdu ID ya. Berdu ID. Terus teman-teman login atau daftar sekarang. Nah, loginnya ini gratis, teman-teman. Nah, kan? Nanti kalau ini ya, kalau daftar itu gratis. Kalau sudah daftar, teman-teman beli satu domain. Nah, domainnya belinya di sini di overview. Sorry, di ini ya. Pengaturan. Nah, nama domain ya, teman-teman. Dan domainnya itu bisa banyak ya. Nah, saya pakainya MYID yang paling murah. Tapi kalau teman-teman mau yang pakai com juga nggak masalah nih, pakai com atau mau ngetik sendiri misalnya tuku-tuku ya, tuku-tuku misalnya ya, tuku yuk. Nah, domainnya ini. Nah, ini yang 245.000 per bulan juga boleh atau yang MyID. Tapi yang MyID sudah nggak ada nih, sudah dibeli orang. Nah, terus paket billingnya ya yang minimal aja, enggak apa-apa, yang 75.000 karena kita sebenarnya nggak pakai kuota produk di Berdu, kita nanti langsung ke WA atau formnya pakai order online ya. Nah ini teman-teman, saya langsung klik tuh WA ya, pakai rotator ya, kalau adminnya ada 2 pakai rotator. Nah kayak gini, atau formnya bisa pakai order online teman-teman ya, order online untuk bisa langsung ngisi, tapi kuncinya cuma Berdu. Nah di Berdu ini setelah beli paket dan beli billing, teman-teman tinggal ke halaman tambahan, bikin landing page sepuasnya, sebebasnya di sini bisa. Nah bikinnya juga enak nih. Nah cuma geser-geser aja, jiplak aja landing page yang lainnya. Nah cuma geser-geser segini sama tambah seksi kayak gitu. Nah ini ya, saya rata-rata 6 kali lipat teman-teman ya untuk jualnya itu. Nah, oke teman-teman, sampai sini apakah ada pertanyaan? Soal berdua, oh ya, ini ada yang chat nih. Baru masuk Mas. Oke siap, nggak apa-apa. Nanti ada ini ya, ada apa namanya rekaman. Kalau tidak ada, saya akan lanjut ke materi berikutnya, teman-teman. Mas, mau nanya dikit yang Boleh. tadi kan check out-nya ke WhatsApp. Ya, Kenapa milih WhatsApp ya, Mas? oke. Nggak otomatis aja. Kenapa milih WhatsApp kok tidak order online? Ya, saya pakai 2 pilihan Pak, order online sama WhatsApp gitu. Kenapa kok milih ke WhatsApp gitu ya? Ya, Oke, jadi gini Pak, kalau untuk pertama kali kita pengen dulu respon secepatnya, ya kan? Apakah produk ini oke atau enggak gitu dari banyaknya chat, bener nggak Pak? Kalau WhatsApp itu kan banyaknya orang akan masuk chat ya, walaupun closing rate-nya sangat rendah sekali gitu kan. Nah, cuma pertama kita bisa dapat nomornya, ya kan? Dapat nomornya. Terus yang kedua, kita juga tahu dia tuh chatnya apa, pengennya apa gitu. Nanti kalau sudah beberapa saat baru kita pakai form Pak, order online supaya nggak ribet. Kalau order online anggaplah gini, WhatsApp itu kalau masuk 100, closingnya pasti cuma 20-an Pak. Tapi kalau order online mungkin masuknya cuma 40, tapi bisa yang closing sama 20-an, lebih efektif. Cuma awal-awal saya selalu WhatsApp dulu Pak untuk melihat respon dulu gitu ya, respon dulu. Plus nanti data nomor teleponnya itu bisa di look like sama di broadcast Pak. Nah besok di materi terakhir saya akan contohkan broadcast. Broadcastnya pakai apa untuk menawari produk baru gitu ya. Untuk menawari produk baru sama look like. Look like itu saya minta ke Facebook untuk dicarikan orang-orang yang tipikalnya kayak nomor-nomor ini kayak gitu. Jelas ya Pak ya? oke jelas. Makasih, Mas.
Look like itu penting Pak, sangat membantu gitu ya. Oke, yang lain boleh tanya. Yang baru masuk saya ucapkan selamat datang. Nanti ada rekamannya dan kita tidak cuma malam ini, masih ada malam esok dan esoknya lagi. Kalau untuk supplier, apakah kira-kira membantu? Membantu banget. Udah saya catat. Oke, siap. Kalau yang area Jakarta sama Surabaya bisa mampir ke PWGS atau Pasar Turi. Kalau Jakarta bisa mampir ke Pasar Senen dan ke ini ya, ke Pasar Tanah Abang itu juga banyak murah-murah ya. Cuma kalau mau yang dropshipan sudah jadi ya tadi dua tadi ya, dropshipper Co ID sama Bahtera. Bahtera itu enak Pak, ada grup Telegramnya, kita bisa tanya-tanya. Terus kalau yang marketplace Jackspace, Tokopedia sama Shopee ya. Tapi kalau yang Tokopedia sama Shopee harus minta nomor WA-nya. Nah, kayak gitu. Barang-barang yang ini. Nah, oke ya. Utamakan barang-barang yang untuk orang tua, Pak. Kalau bisa. Untuk orang tua itu artinya target marketnya orang tua ya. Karena itu lebih cepat laris ya. Orang tua dalam artian itu sudah punya anak. Jadi mainan itu juga rame, Pak. Mainan anak, produk alat-alat tadi, sama mungkin produk penambal gigi itu rame karena Facebook itu duitnya banyak tapi mayoritas orang tua. Targetingnya ya umur 25, 27 ke atas lah yang sudah berkeluarga gitu. Oke, jika tidak ada pertanyaan saya akan lanjut dulu ke materi membuat akun BM. Nah, membuat akun BM, Pak. BM-nya sering disable kan, Pak ya? Pastinya. Kalau awal-awal. Padahal bikin BM baru kalau pakai Facebook baru kadang bisa, kadang tidak. Saya kasih clue supaya langsung bisa bikin akun BM dan bisa banyak adalah pakai Instagram bisnis. Jadi tolong dicatat. Pertama adalah atau saya buat note ya, note di PowerPoint ya. Di PowerPoint. Ya, membuat akun BM ya. Jadi yang pertama itu kita harus menyiapkan dulu Instagram bisnis. Caranya gimana? Caranya ya bikin aja Instagram, lalu ini ke bisnis. Dan pakai HP. Kenapa pakai HP? Ya, supaya ngonekannya lebih enak, Pak. Nah, jadi pertama bikin Instagram bisnis. Terus di HP yang sama bikin juga Facebook personal sama fanspage, lalu konekan, Pak. Pasti langsung punya BM, Pak. Berbeda dengan kalau kita bikin BM sendiri ya, bikin personal, terus kita bikin Hmm. BM. Itu kadang nggak ada BM-nya kalau akun baru, bener ya? Jangan cepat-cepat, Mas. Boleh diulang tadi, Mas? Boleh, boleh. Kalau kita mau membuat BM, kalau kita pakai Facebook baru, biasanya BM-nya tidak muncul, Pak. Gitu. Contoh nih ya, contoh. Coba saya cari contohnya. Saya cari contoh ya, ini ya. Saya ada Facebook apa nih? Facebook. Biasanya kalau orang bikin BM kan caranya gini. Nah, Zahara Zahifa gini. Ini kan BM, ini kan Facebook personal. Terus kita bikin Facebook bisnis ya, Business Manager ya. Nah, ini biasanya tidak ada BM-nya karena Facebooknya masih baru. Contoh nih, kalau ada ya alhamdulillah. Nah, ini coba saya klik mulai sekarang nih. Nah, oh ada ini. Nah, ada alhamdulillah. Gitu kan? Ada. Kalau ada ya enggak apa-apa kayak gitu. Tapi nggak semua biasanya ada. Nah, nggak semuanya ada Facebook Manager ya. Tuh, ini masih suruh membuat Facebook, fanspage dan lain sebagainya. Dan biasanya dia dashboardnya cuma dashboard personal. Gimana caranya supaya kita langsung punya BM yang bagus, yang kayak gini nih, yang kayak gini. Ini ya, yang kayak gini. Nah, kayak gini misalnya. Nah, caranya adalah kita
memakai ini tadi Pak. Instagram bisnis. Pertama di satu HP bikin dulu Instagram bisnis, ya kan? Terus habis itu kita bikin FB personal di satu HP juga dan bikin fanspage-nya. Terus habis itu kita bikin fanspage, lalu kita konekkan lewat Instagram bisnis, itu pasti langsung dapat BM, Pak. Jadi ceritanya kemarin, kenapa bisa seperti itu? Ceritanya kemarin ada kawan saya yang punya usaha banyak, setiap usahanya itu dibikinkan Instagram bisnis sama fanspage. Nah, ternyata jadi BM, Pak. Usahanya 4 jadi BM 4 kayak gitu. Nah, kuncinya di situ ya, Instagram bisnis satu HP ya. Ya, tunggu sebulan sampai 2 bulan ya. Kalau Facebook personal itu tunggu sebulan sampai 2 bulan. Tapi punya saya ada Pak yang 3 tahun tidak ada kayak gitu ya. Tidak dapat. Nah, tadi kan satu akun kan satu HP itu. Kalau buat 4 itu Iya 4 satu HP HP Pak. gitu. Tetap satu HP karena kan Instagram bisa login logout Pak. FB-nya juga logout dulu gitu ya. FB-nya enggak Pak. Facebooknya satu aja Pak. Jadi gini Pak. Ya contoh Oh, ya. I see, ya, 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 ya. IC ya, IC ya Pak. Jadi personalnya 1, fanspage-nya 4. Nanti pas login ini ya, login Facebook ini, Instagram ini login di fanspage yang ini, fanspage A. Kita konekkan. Nah nanti Instagramnya beralih akun, fanspage-nya juga kita konekkan. Nah sebagai contohnya, nah ini tadi saya langsung sinkronkan supaya untuk bisa contoh. Nah ini Pak, ini tidak, saya belum pernah mengiklan pakai ini ya, tapi jadi punya banyak bisnis nih. Nih, ini cuma testing Pak, testing aja nih. Nah, ini ya, tunggu bisnis ada seller pro ada ini semuanya berawal dari Instagram Pak. Instagram connect satu FP kayak gitu. Connect FP, terus habis itu ya udah jadi. Nah ini belum pernah buat iklan kan. Nah ini ya contoh ya, ini seller pro, Instagramnya ada nggak? Instagramnya ada ini Instagramnya. Nah terus ada halamannya kayak gitu. Nah gitu Pak. Orangnya juga gitu. Kalau personalnya dirasa kurang aman, personalnya bikin 2, 3 juga nggak apa-apa Pak. Nah kuncinya supaya aman nanti, supaya nggak kebenet, saling ditautkan. Contoh ya, ini seller pro orang nih, orangnya Budi Santoso misalnya. Nah sini ditambahkan orang. Nah, emailnya Facebook dimasukkan. Terus antar saling bisnisnya jadikan partner, Pak. Tuh, ini bisa jadi partner nih. Nah, kayak gitu. Ini saya riset-riset aja, nggak pernah saya pakai iklan kayak gitu. Nah, contoh ya, yang ini yang tunggu bisnis. Nah, jadi modelnya kayak model ini aja untuk mengamankan gitu. Partnernya gitu kan, akun iklannya atau halamannya juga saling dimiliki gitu ya. Jadi seandainya ini ke Bennett, kita tetap bisa akses Pak iklannya tuh, halamannya tuh ya, tinggal tambahkan di sini, orangnya juga tambahkan orang, partnernya tambahkan partner nih bisnisnya nih. Jadi saling nyokot Pak bisnisnya Pak gitu. Nanti ada 2 atau 3 bisnis yang nggak pernah dipakai untuk iklan, biarin dia untuk backup aja kayak gitu. Jadi andai kata ke Bennett kan akun baru sering ke Bennett nih, enggak masalah Pak. Sambil kita nunggu verifikasi atau nunggu banding, kita tetap bisa jalan iklannya. Nah, gitu. Apalagi teman-teman yang sering main obat kuat, harus wajib dengan cara ini. Gitu. Ada pertanyaan Bapak soal Facebooknya? Soal BM-nya? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada saya lanjut. Setelah jadi BM, Bapak bisa buat halaman. Halamannya boleh banyak, ya kan? Lalu buat akun iklan, Pak. Nah, ini. Kebenet-benet nggak apa-apa. Buat akun iklan di sini, tambahkan akun iklan ya. Contoh,
Tinggal bikin ini nih ya. Tambahkan akun iklan, buat akun iklan baru. Kita kasih nama nih. Namanya misalnya Boim 2. Nah, di sini rahasianya zona waktu, Pak. Kalau Bapak nggak pengen kena pajak, sekarang pakai apa Om Badrus? Nggak pakai pajak? Negara apa? Hong Hong Kong Kong, ya Hong kayaknya. Kong, Om? Hong Kong, Hong Kong. Nah, Hong Kong. Nah, pakai Hong Kong nih. Kita nggak kena pajak, nggak kena PPN. Tapi mata uangnya tetap rupiah. Kayak gitu. Nah, ini ya, misal aja. Nah, langsung selanjutnya. Nah, bayarnya pakai Bank Jago. Nah, pertama akun iklan ya, Pak. Habis itu Instagram. Instagram boleh ya, boleh Instagram dikonekkan. Nah, kalau Bapak pengen dari fanspage nggak pakai landing page, misalnya untuk iklan makanan ya, iklan makanan atau iklan ini, pakainya langsung akun WhatsApp disuntik di sini. Nah, ini nggak pakai tapi kita, karena kita pakai LP. Ada juga yang iklannya cuma video langsung call to ya, sinkron di sini. Nah, setelah itu baru sinkron domain, Pak. Keamanan merek sinkron domain. Domain. Nah, kayak gini ya, ini domain ya. Itu kita tinggal tambahkan tulis domainnya. Domain berdunya tadi di sini. Terus nanti ada kodenya. Kodenya dimasukkan di mana? Dimasukkan di berdu bagian ini, Pak. Tambahkan domain. Nah, domain ya HTML. Nah, custom domain. Nah, tinggal dimasukkan di bukan ini. Mana ya? Domain. Script. Nah, script. Nah, verifikasi domainnya di sini. Ini tulis head, ini tulis dipilih satu yang situsnya yang mana. Ini kita copy meta Facebook name-nya yang kode dari Facebook kita copy, kita simpan, terus kita refresh. Nanti domain terverifikasi, Pak, di sini sudah terverifikasi. Setelah domain apa? Baru pixel, pixel ya, pixel. Nah, di sini kita ke pixel setelah itu ya. Pixel ada di sini. Kita buat pixel baru ya. Pixel baru tambahkan misalnya ya kan. Pixel baru namanya mungkin Magic Viral Store. URL-nya boleh misalnya kita lanjut ya, lanjut kayak gitu kan. Nah, ini dibiarin aja. Yang kita copy kodenya ini, Pak. Kode Magic Viral Store ini kita copy, kita masukkan berdu lagi, sama di bagian APPS, terus di sini pixel. Nah, kita edit, kita tambahkan di sini Magic Viral, nah gitu, Magic Viral. Tinggal paste pixelnya di sini, simpan. Dah, kita refresh. Jadi di sini sudah connect pixelnya. Baru kita siap untuk beriklan, kayak gitu. Jadi itu ya, fanspage, akun iklan, fanspage, Instagram, domain, baru pixel. Dan ini nyeting ini cuma pertama kali tok. Kalau bapak-bapak bingung, besok pas nyeting, undang saja, saya zoom, paling 10 menit kelar kan. Nah, oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Lanjut. Hmm? Lanjut. Lanjut. Oke. Om Badrus ada tambahan tentang persiapan membuat akun? Oh, nggak ada sih, Om. Oke, tidak ada ya. Ininya akun seperti itu. Nah, kalau tidak ada, saya lanjut. Lanjut, Mas. Ya, boleh tanya. Oh, lanjut. Lanjut, lanjut. Oke.
Saya langsung lanjutkan ke bagian membuat LP, Pak. LP kalau zaman dulu kita panjang-panjang. Untuk zaman sekarang kita LP pendek-pendek, Pak. Pendek-pendek itu seperti ini contohnya ya. Lakban super, ya ini ya. Ini kita langsung, Pak. Headline-nya apa? Terus kayak masalah, solusi, dah. Gini, Dok. Langsung fitur. Habis itu harga. Dah, harga order gitu. Testimoni ya boleh. Sama ada wajib ada ininya, Pak. Countdown timer kayak gitu ya. LP saya yang lain pun kayak gini. Misalnya ini ya. Dan ini saya hampir banyak menjiplak, Pak, karena mainnya cepat. Nah, ini ya. Ini dia bukan lab biasa, headline, lainnya gambar semua dan gambar ini bisa dicari di marketplace. Ya. Langsung ini dan Bapak kalau mau ini template ini boleh nanti request. Saya berikan template ini, tinggal nyontek di berdunya nanti ganti-ganti aja gambarnya ya. Ini bahkan testingnya pun dari marketplace ini, screenshotan dari marketplace udah jadi. Nah, gitu ya. Contohnya bikin LP lainnya ya. Ini bikin LP-nya di berdu tinggal halaman tambahan, terus halaman ya. Ini dikasih nama dulu misalnya kita mau jual apa nih? Semprotan air. Nah, ini URL-nya semprotan air. Nah, ini hilangin aja, Pak. Navigasi ini hilangi, yang bawah juga dihilangkan. Dah, habis itu tinggal tambah-tambah ya. Mau tambah gambar, tambah tombol, semuanya ada di sini ya. Betul. Tambah tulisan, misalnya tambah gambar nih. Gambar. Mau yang slide atau mau yang apa, tinggal upload di sini. Nah, khusus untuk tombol, khusus untuk tombol ya, tombol. Nah, di sini tombol. Nah, klik ya, kita klik di sini. Ini kita silang satu, kita rubah warnanya kalau WA jadi hijau, Pak. Nah, jadi hijau ya, ini teksnya berarti tombolnya jadi hijau. Misalnya ini tombolnya di sini ya. Terus default bayangannya misalnya lebih besar supaya kayak bisa diklik. Jenis formnya oke, melingkar besar bulat. Nah, biar bulat. Nah, di sini Pak, targetnya kalau ke WA, Bapak WA ini di sini ya, WA nomornya tuliskan nomor pesan. Nah, yang saya mau pesan kan di sini jangan lupa di set, Pak. Facebook pixel di sini. Nah, kan ada nih. Pixelnya apa? Add to cart misalnya. Nah, sudah add to cart, sudah semua pixel atau pixelnya dipilih yang mana tadi. Nah, baru disimpan. Nah, kalau Bapak-bapak CS-nya itu banyak, di sini targetnya adalah rotator. CS rotator. Nah, di sini juga bisa dikasih pesan di sini ya. CS rotator itu nanti ngebagi. Ya, CS rotator ini ngesetnya di mana, Bapak-bapak? Di sini. Di bagian berdu bagian rotator. Nah, sebentar ya, saya praktekkan. Ini saya kembali dulu. Bagian ramuan, Pak, pokoknya kuncinya di ramuan. Di sini ketik aja rotator. Nah, rotator, customer service rotator. Nah, di sini tinggal masukkan nama CS-nya siapa gitu kan. Terus pembagiannya gimana? Custom mau satu CS ini masuk 10, kalau yang satunya 5 boleh atau sama rata. Nah, kita tinggal aktifkan simpan. Nah, nanti dia ngebagi sendiri, Pak. Jadi nanti modelnya seperti ini ya. Misalnya saya klik ini, dia akan masuk ke nomor yang belakangnya 905 tadi ya. 905 atau berapa tadi ya. Nanti kalau saya klik lagi ya kan, saya klik lagi dia akan masuk ke CS yang beda lagi, yang belakangnya 861 ini. Nah, kayak gitu. Jadi pakainya rotator. Jadi enak ya, berdu sudah ada rotatornya, sudah ada macam-macamnya gitu ya. Sudah ada pixelnya juga tidak berat ya. Kalau dulu pixel itu pakai coding-coding kan, jadi agak ini agak susah gitu. Baik Bapak-bapak, ada pertanyaan soal landing page ya. Jadi mudah aja Pak, bikinnya pokoknya plug-plug aja, plug sama pendek-pendek. Nggak usah yang panjang-panjang.
Kalau tidak ada pertanyaan, materi besok adalah materi beriklan ya, beriklan dan membaca analisa. Nah, yang malam hari ini materinya cukup, pokoknya sampai produk dan sampai ke tadi ya landing page sama ini. Nah, tugasnya adalah besok kalau bisa sudah siap minimal satu produk dan satu landing page gitu. Siap? Produknya bebas, Mas. Produknya bebas Pak, tapi tadi yang di bawah 30 Pak. Wajib di bawah 30. Syukur-syukur ketemu yang tadi Pak, 3.500 Pak. Woi, mantap itu. Ya, 3.500 nanti Bapak bisa bikin paket beli satu dapat tiga kan berarti modalnya cuma 12.000, jualnya 99.000. Kenapa 99.000? Bapak nanti masih bisa ngasih subsidi ongkir 10.000. Nah, itu. Iya, benar. Nah, untuk cara ngiklannya besok sangat simpel sekali, Pak. Berbeda dengan Facebook Ad yang dulu. Bahkan untuk testing kita cuma menggunakan satu audien aja untuk mengetahui barang ini oke atau tidak. Jadi yang besok wajib hadir ya. Besok itu kayak semacam intinya dari workshop ini kayak gitu. Oke, oke. Ya, Ya, sanggup ya PR-nya ya. Berdua langganan Pak, cuma 75.000 kok. Domainnya 75.000 yang MYAD tadi udah dapat setahun ya. Order online-nya nanti dulu enggak apa-apa. Besok saya bahas di hari terakhir. Hari terakhir itu saya berikan banyak tools tambahan nanti. Tapi yang pertama adalah produk dulu. Produknya tadi saya sudah referensikan kan. Ini beberapa suppliernya, landing page-nya juga gitu. Pokoknya tiru aja gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan mungkin Om Badrus bisa bantu saya peragakan lagi nyari ini ya, nyari produk yang lewat Ads Library tadi karena itu yang agak susah ya. Kalau langsung dari Shopee-nya kan mungkin bisa ya. Mungkin yang analisanya Om Badrus ini lebih detail, Pak. Kayak gitu. Halo Om. Oke. Oke, silakan Om. Oke, teman-teman nih saya sedikit review tadi ya yang disampaikan sama Mas Brian atau Mas Joni gitu ya. Kenapa sih produk itu penting banget gitu ya? Karena ketika teman-teman itu sudah dapat yang namanya produk ini ya, ini nanti akan menyelesaikan 50% dari permasalahan teman-teman ketika beriklan gitu. Jadi ketika produknya itu udah winning ke depannya, entah itu nanti masalah kontennya, websitenya, dan lain sebagainya itu lebih mengikuti sih. Gitu. Jadi yang utama itu sebenarnya sebelum kita ngiklan adalah produknya gitu ya. Jadi penting banget yang namanya itu riset produk supaya apa? Supaya teman-teman nanti nggak membuang budget iklan yang terlalu banyak gitu. Nah, saya juga akan ngasih gambaran ke teman-teman gitu ya. Di sini kita ini pemainnya adalah pemain hit and run gitu ya. Jadi kita iklan itu bukan untuk membangun produk ya, bukan untuk membangun brand. Karena kalau kita iklannya untuk membangun brand itu nanti stepnya lebih panjang lagi dan mungkin akan mengeluarkan budget yang lebih besar gitu. Jadi tujuan kita iklan di sini adalah sebisa mungkin cepat dapat profitnya. Makanya produk-produk yang kita mainkan adalah produk-produk yang hit and run gitu ya. Pokoknya produk mana yang laku ya udah itu yang kita iklani. Nah, makanya butuh yang namanya riset produk tadi. Gitu. Riset produk ini ada beberapa cara tadi yang sudah disampaikan sama Om Joni gitu ya. Yang pertama mulai dari Ads Library gitu ya. Library ini kalau teman-teman bingung produknya apa sih, kita mau main di niche apa, simpel aja teman-teman pakai aja kata kunci yang sering diiklankan oleh para kompetitor. Misal kata kunci seperti bisa COD, ya bayar di rumah, ya kan, terus eh, gratis ongkir, gitu ya. Pokoknya kata kunci yang biasanya sering digunakan sama advertiser yang lain. Contoh nih,
Halo? Halo? Halo, Sal, kita pakai kata kunci gratis ongkir dulu deh untuk nyari kira-kira produk apa sih yang akan kita iklani gitu ya. Jadi kan teman-teman mungkin masih bingung produk apa sih Om? Ya udah kita mainnya produk-produk yang fit and run aja gitu. Biarkan kompetitor dulu yang riset gitu ya. Jadi kita tinggal ngikutin aja, tinggal ATM aja. Kan ada banyak nih produk-produk. Nih misal seperti ini. Pasti mahal ya. Kita carinya produk-produk kalau bisa yang harga modalnya itu di bawah 30. Kalau bisa di bawah 10.000 ya lebih bagus. Cari lagi yang lain. Oke, nih. Putus-putus suaranya. Cek, cek, cek. Udah jelas? Udah. Cek. Ya udah ya. Ini langsung ke WA ini. Memang proses riset ini butuh waktu yang nggak sebentar gitu ya. Karena kan kita juga harus menentukan produknya. Um, Itu risetnya di mana Mas itu Mas? di Ads Library dulu. Pakai Ads Library. Di Ads Library ini kita bisa melihat galeri-galeri orang yang udah iklan di Facebook duluan sebelum kita. Udah kita tinggal contek aja produk-produk yang mereka iklanin. Di produk yang HPP-nya lebih rendah gitu ya. Hmm, 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 hmm. Nah ini, kayak ini misal nih. Layarnya nggak kelihatan Mas. Nggak kelihatan ya layarnya? Ya, layarnya Iya. Om, layarnya tetap di panah-panah ini Om. Mungkin bisa di, nah, share screen-nya di close dulu. Oh, oke, oke. Oke, udah kelihatan? Nah, sudah. Nah, Udah ya. Nah, misal nih, perangkap tikus.
Dan ini ya kayak tangkap tikus kayak gini. Nah, ini teman-teman kalau cek di Shopee gitu ya. Ini kan HPP-nya nggak terlalu mahal ya. Jadi kalau teman-teman nanti iklannya itu masih bisa di markup lah. Perangkap tikus. Ini sama. Bentar ya teman-teman. Halo, halo, Om Badrus, Ya, mati kah? nyala, nyala. Oh ya, siap. Nggak bisa login nih Shopee-nya. Shopee-nya mau dibukakan Shopee-ku? Oke, teman-teman bisa sambil ngecek aja ya. Ya, Eh, aja sambil teman-teman di buka, Shopee ya. Ini sambil lima buka Shopee gitu ya. 5 ribuan, 4.500 teman-teman di Shopee. Produk-produk kayak gini teman-teman boleh catetin dulu nama produknya, terus cari suppliernya tadi ya. Cari supplier kan tadi udah diajarin sama Mas Brian ya. Terus sama landing page dan kontennya. Itu teman-teman boleh save dulu karena nanti untuk konten sama landing page teman-teman nggak perlu capek-capek bikin, pakai aja yang udah digunakan sama kompetitor. Kenapa kita pakai yang itu gitu ya? Karena kalau kompetitor aja berani iklan dengan konten yang sama dan landing page tersebut, otomatis konten tersebut bisa dikatakan sebagai konten yang winning. Gitu. Jadi kita nggak usah capek-capek nih bikin konten lagi dari awal, nyiapin konten lagi dari awal, gitu ya. Pakai aja yang udah ada. Contoh lagi, kita cari lagi. Apa lagi ya? Nah, ini tadi, nih, asahan pisau. Ini teman-teman bisa kali itu barangnya adalah pengasap pisau kemarin itu barangnya cakep. Konten-konten ini bisa teman-teman ini aja, nanti teman-teman download. Copywritingnya juga udah tersedia sama landing page-nya. Nah, itu yang pertama ya, dari Berry. Teman-teman bisa pakai kata kunci ini. Terus yang kedua,
setelah teman-teman kalau bisa cari produk yang KPP atau modalnya di bawah 30.000. Kalau bisa di bawahnya lagi lebih bagus. Ya. Terus kalau teman-teman belum yakin lagi nih, bener nggak sih produk ini winning apa enggak? Teman-teman bisa lihat seberapa banyak produk tersebut diiklanin. Hanya gampang teman-teman, tinggal kembali lagi aja ke Ads Library tadi. Tadi kan kita udah nemu nih, apa tadi namanya? Perangkap tikus. Nah, ini ya, ini ada banyak banget perangkap tikus. Secara logika gini teman-teman, kalau kompetitor aja berani iklan produk perangkap tikus ini dengan banyak iklan, ini kan nggak cuma satu iklan nih, ada banyak nih. Otomatis kan produk ini adalah produk yang winning. Jadi kita tinggal tiru aja produknya. Gitu. Yang pertama ya dari Ads Library. Terus yang kedua, teman-teman bisa cari juga dari Facebook Marketplace. Caranya sama, ya. Tinggal masukkan aja kata kunci yang seperti COD, bayar di rumah, gratis ongkir, terus tarik HPP yang HPP atau modalnya kalau bisa yang di bawah 30.000, terus produk tersebut itu banyak dimainkan sama komputer apa enggak gitu. Kalau banyak ya udah itu yang kita pakai itu. Nah, teman-teman bisa kumpulkan dulu 1 sampai 10 produk ya yang udah teman-teman riset yang HPP-nya di bawah 30.000. Setelah itu teman-teman cari suppliernya ya. Cari suppliernya masing-masing produk entah itu di Shopee, di Tokped, di Jack Mall atau di Bahtera tadi dan lain sebagainya. Teman-teman mulai catetin dulu ini produk A nyari suppliernya di sini, produk B nyari suppliernya di sini dan lain sebagainya. Plus teman-teman juga copy aja linknya, mulai link landing page-nya, kontennya, copywriting-nya, gitu ya. Nah, kalau udah, kadang kan kita masih mungkin masih ragu gitu ya. Bener nggak sih produk ini itu winning kalau kita iklanin? Padahal di tempat kompetitor itu winning, gitu. Tapi belum tentu kan kalau kita yang iklan hasilnya sama. Nah, biasanya yang saya lakukan untuk memvalidasi lagi produk tersebut apakah benar-benar winning apa enggak, gitu ya. Yang pertama, dari 10 produk ini, itu saya testing dulu di Facebook Marketplace. Itu ya. Posting aja di Facebook Marketplace. Ya, teman-teman bisa coba tes aja dulu di sini. Nah, kalau teman-teman pengen next apa testingnya itu nggak capek, kalau ngupload di Facebook Marketplace kan manual ya satu-satu ya. Jadi satu postingan itu satu kota. Nah, teman-teman bisa dominasi katakanlah di Jawa Tengah itu ada berapa kota itu diposting, terus di Jawa Timur itu ada berapa kota diposting dan lain sebagainya. Itu kalau teman-teman mainnya manual, ya, itu kan capek ya dan menghabiskan banyak waktu. Nah, teman-teman bisa pakai tools yang namanya Marketplace Magic. Itu murah ya, teman-teman cuma 99.000 dan itu bisa sekali setting bisa men-schedule banyak postingan. Minimal sehari itu bisa kuat 200 postingan lah. Nah, dari situ
teman-teman mulai testing satu persatu. 10 produk itu tadi ditestingin di Facebook Marketplace. Produk A, produk B, C, D, sampai ke 10. Nah, dari 10 produk itu, ya, yang mana yang paling banyak chatnya atau closingnya. Nah, produk yang paling banyak chat atau closingnya itu yang nanti akan kita iklanin, gitu ya. Jadi kita nggak hanya bilang bahwa produk ini benar-benar produk ini winning apa enggak gitu. Ininya dari mana ya, dari kompetitor, nggak gitu. Tapi kita validasi langsung. Oh, ternyata dari kita jual produk ini tuh benar-benar laku loh gitu. Kita tahu dari mana karena kita udah testing di Facebook Marketplace tadi. Kalau udah, baru deh kita iklanin. Nah, di iklanin ini nanti juga nggak langsung bisa dikatakan produknya itu ini. Tapi kita juga perlu yang namanya testing. Katakanlah dari 10 produk tadi, itu ketemu 7 produk nih yang di Facebook Marketplace itu laku. Nah, dari 7 produk ini nanti akan kita testing langsung di Facebook Ads. Gimana caranya? Cara testingnya besok ya, teman-teman. Jadi pola nyari produk ininya dulu deh. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Nah, kalau ini udah siap semua, produknya udah siap, baru teman-teman buatkan landing page-nya pakai tadi yang diajari sama Om Joni tadi ya, kayak Berdu, atau kalau teman-teman bisa pakai WordPress ya pakai WordPress, nggak masalah, bebas ya, sama pilihannya teman-teman dulu gitu. Itu sih kalau sedikit tambahan review dari saya terkait dengan riset produk gitu, karena kalau teman-teman produknya aja belum nemu gitu ya, besok ketika praktek iklan itu akan lebih susah gitu, karena produknya sendiri aja belum ada. Kira-kira sampai sini dulu deh, ada pertanyaan nggak kalau mau yang di-sharingkan? Baik, teman-teman, ada pertanyaan tidak? Kalau belum ada produknya berarti besok belum bisa mulai Tetap atau mulai, gimana? Pak. Tetap mulai ya? Tetap, ya maksudnya gini, saya pengennya memacu teman-teman untuk langsung praktek, ya. Karena produk itu ternyata melimpah, Pak, yang masih bisa diiklankan di Facebook Ads. Nah, testing itu kalau bisa 150 testing 5 produk gitu kan. Nah, besok kita tunjukkan. Tapi kalau misalnya belum ada ya nggak apa-apa. Tapi kalau lebih bagus kalau ada kan teman-teman langsung begitu dapat materi paginya praktek gitu loh. Ya, Siap. Wah, mantap. Bisa lah ya, nyari nyari produk 10 di Ads Library atau di Facebook Marketplace ada banyak kok. Iya, banyak. Apalagi nanti kalau teman-teman sering sering pakai Ads Library itu, nanti teman-teman tinggal buka beranda aja itu udah muncul sendiri biasanya produk-produk serupa yang lain. Yang penting Facebooknya dipakai untuk riset terus aja. Nanti muncul sendiri ya. Mas, Ya. kalau dari 10 produk itu nanti kita pakai satu HP jawabnya. Nah, ini terkait dengan CS ya. CS Iya. itu tergantung teman-teman ya. Kalau teman-teman emang belum ada budget, ya udah dijawab sendiri aja. Tapi kalau teman-teman udah siap punya CS gitu atau punya tim, ya silakan pakai tim. Iya, ini kan masih nyoba-nyoba nih, masih belum ada budget lagi buat beli HP masalahnya. Nggak apa-apa, dipakai CS sendiri aja. Nanti kalau udah nggak sanggup, baru tambah tim. Siap, siap. Berarti pakai HP pribadi bisa ya? Bisa, bisa. Nggak harus ganti logo kan? Oh, enggak harus. Siap. Pakai aja WA aja. Ada lagi? Itu ya. Kalau nyari produk ininya gitu kan. Jadi nggak hanya pokoknya dapat deh di Ads Library atau dari Facebook Marketplace gitu. Tapi kalau bisa ya kita validasi dulu lah untuk mengurangi resiko kebodosan juga kan.
Ada lagi teman-teman? Cukup. Cukup, ya. Om. Heeh. Kalau bisa besok udah ada produknya lah, minimal 3 lah, masuk 3 nggak bisa nyari. Bisa ya, Iya, iya. 3 dulu untuk praktek. Om Brian, cek Om Brian. Oke kakak, berarti sudah tidak ada pertanyaan. Kita besok gimana teman-teman? Jam 8 ya, 4 kita masuk ya, karena besok adalah teknik beriklannya. Masih dibawakan saya dan Om Badrus gitu ya. Sepakat ya, besok kita bisa semua? Ya Allah. Insya Siap. Allah bisa semua dan Siap. ya. Oke teman-teman, malam hari ini kita cukupkan. Nanti rekaman saya proses dan saya kirim di grup. Besok kita jam 8 login lagi ya untuk teknik beriklan sama seluk-beluknya ya. Termasuk ada rahasia-rahasia dari dapur kami yang akan kami buka juga. Terima kasih Om Badrus, juga terima kasih teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Om. Makasih. Sama-sama.